Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Cerita ini merupakan kelanjutan dari babak ketiga. Nyari desa ini aja susahnya minta ampun. Udah gitu adanya dalam hutan lagi. Belum lagi pas kita mau masuk desa, harus jalanin adat getih mawar. Ada jari manusia juga dipajang depan pintu. Ngubur orang mati asal nimbun doang. Sekarang ada orang mati bunuh diri, pada biasa aja. Kayaknya tuh desa ini emang sakit. Protes Hagia seakan sedang bersumpah serapah. Tapi, apa yang dikatakan Hagia barusan adalah benar. Mengatakan bahwa desa ini sakit adalah benar. Karena desa Bimantrana memanglah sebuah desa terkutuk. Ini adalah hari ke-6. Sudah 6 hari para mahasiswa tinggal di desa untuk menjalani program KKN mereka. Saat ini, Abil, Estu, Hagia, dan Dian sedang mengerjakan agenda proker mereka di sebuah lahan kosong. Lahan luas yang suasana di sekitarnya terasa sunyi. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan tanah kosong yang terisi oleh pepohonan di sisi-sisinya, serta suara semilir angin berhembus, selayaknya membelai lembut tubuh mereka yang penuh keringat. Tanpa hadirnya para mahasiswa itu di sana, niscaya tempat itu akan terlihat seperti tanah kematian. Biasanya, para mahasiswa ini akan ditemani oleh Pak Tomo atau Pak Bimo saat mengerjakan proker. Tapi kali ini, tidak ada satupun warga desa yang memantau. Kendati demikian, tanpa adanya yang mengawasi mereka sekalipun, Abil dan yang lain tetap akan mengejar progres sesuai agenda hari ini. Di saat sesi pengerjaan, Dian tiba saja meminta izin kepada teman-temannya untuk pergi ke toilet. Tentu, Dian dipersilahkan untuk pergi, dan dengan gestur seperti orang yang sudah terlampau kebelet, ia menarik Hagia untuk ikut menemani. Lalu mereka berdua pun mulai mencari tempat untuk buang air kecil. Selepas perginya Dian dan Hagia, tersisalah Abil dan Estu di sana. Di sela-sela keduanya yang sedang bekerja, Abil mulai curhat tentang apa yang sedang ia resahkan di dalam hatinya kini. Dengan berkata jujur, Abil pun bertutur, Coy, pas mulai tinggal di sini, kok gue jadi kangen orang tua gue ya? ternyata hal itulah yang sedang Abil resahkan saat ini. Akhir-akhir ini, seperti ada sebuah sentuhan yang menyentuh isi di dalam kalbu Abil. Keresahan tentang dirinya yang belum bisa mengabari keluarga di Jakarta, ataupun tentang rasa rindunya yang tiba-tiba muncul belakangan ini kepada kedua orang tuanya. Di dalam relung hati, Abil takut ibu dan ayahnya sedang mengkhawatirkan kondisinya saat ini. Dan juga sebaliknya, tentang Abil yang khawatir dengan kondisi kedua orang tuanya di sana. Apalagi Abil tahu bahwa ibunya memiliki penyakit menahun. Mendengar curhatan Abil barusan, Estu tak mampu berkata. Ia hanya menyiratkan sebuah senyuman di wajah. Lalu seakan ingin tahu apakah Estu merasakan hal yang sama seperti dirinya. Abil balik bertanya kepada Estu dengan berkata, Kalau lu sendiri, kangen gak sama keluarga lu? tutur Abil dengan intonasi tenang. Estu yang sedang ditanyai pun langsung menjawab dengan berkata, Gue udah gak punya keluarga. Gue cuma sendirian. Senyum Estu pun merekah di akhir kalimat. Meski mereka berdua sudah berteman beberapa tahun terakhir, sejujurnya Abil tidak tahu betul latar belakang Estu yang sebenarnya. Abil tidak pernah mencari tahu, bahkan peduli. Abil pikir, Estu sama seperti dirinya yang kuliah di luar kota dan jauh dari orang tua. Tapi ternyata tidak. Jadi jawaban Estu barusan membuat Abil mengerjap sesaat. Tapi seakan masih tak percaya, Abil pun kembali bertanya, Serius lu? Lu udah gak punya siapa-siapa lagi? Sebatang kara aja gitu? dan sekali lagi, Estu pun menegaskan dengan berkata, Ya gue cuma punya nenek. Tapi sekarang
dia udah gak ada. Benar, bahwa satu-satunya keluarga yang dimiliki Estu hanyalah neneknya seorang. Dan benar pula bahwa neneknya sudah meninggal dunia kini. Mendengar fakta barusan, Abel tiba saja berubah menjadi melankolis. Abel memberitahu Estu bahwa ia tidak perlu khawatir. Abel mengatakan bahwa Estu boleh menganggap dirinya kini sebagai saudara. Dan lebih jauh lagi, Abel mengatakan kepada Estu untuk meminta bantuannya jika sedang dalam masalah mulai dari sekarang. Lalu mereka berdua kembali melanjutkan pekerjaan, sembari menunggu Hagia dan Dian kembali. Pindah ke lokasi di mana Hagia dan Dian berada saat ini. Kedua perempuan itu kini masih mencari-cari lokasi untuk buang air kecil. Hingga detik ini, Dian masih menahan rasa kebeletnya karena belum menemukan ruang tertutup. Bahkan keduanya sempat berdebat tentang ini selama di jalan tadi. Hagia menyuruh Dian untuk terus menahan rasa kebeletnya hingga sampai di desa. Tapi sayangnya, Dian berkata kalau ia sudah tidak kuat menahannya lagi. Dian merasa mustahil bisa menahannya lebih lama. Apalagi harus kembali ke desa yang jaraknya masih cukup jauh. Karena itu, Dian berpikir mencari ruang tertutup adalah jawaban terbaik. Yang terpenting saat ini bagi Dian adalah mencari tempat yang bisa menyembunyikan dirinya dari pandangan luas saat buang air kecil. Dan setelah menyusuri jalan sembari memantau sekitar, dengan samar Dian melihat ada sebuah bilik kecil di ujung sana. Tanpa pikir panjang, keduanya mulai berlari dengan saling menuntun menuju bilik usang tersebut. Setelah sampai, Dian mencoba membuka pintu bilik, lalu mengintipnya sembari mengucap permisi. Dipastikan aman, Dian pun masuk ke dalam, lalu menutupnya kembali, sedangkan Hagia berjaga-jaga di luar. Bilik yang Dian masuki berukuran 2x2 meter, yang mana di dalamnya sendiri tidak berisi apapun. Hanya terlihat beberapa tulang yang ukurannya kecil dan pendek di sana. Yang Dian pikir itu adalah tulang hewan. Lalu dengan mengucap permisi, Dian mulai buang air kecil. Sembari menunggu Dian selesai, Hagia yang berada di luar mencoba menyapu pandangannya ke berbagai arah. Kemudian dengan samar, Hagia melihat ada sesosok laki-laki sedang menjenggot seorang anak perempuan kecil, lalu membawanya menuju ke dalam hutan yang lebih rimbun. Takut terjadi hal buruk kepada anak itu, insting Hagia pun aktif, lalu mulai mengikuti kemana mereka pergi tanpa pikir panjang. Dengan langkah berhati-hati, Hagia terus mengikuti mereka dari kejauhan, menyusuri hutan semakin lebih dalam lagi. Hingga akhirnya, Hagia melihat ada sebuah bangunan yang berdiri di tengah-tengah hutan di ujung sana. Laki-laki yang membawa anak perempuan itu pun mengarah menuju bangunan tersebut. Insting Hagia yang ingin menyelamatkan sang anak ikut membawanya ke sana pula. Masih fokus mengintai laki-laki dan anak perempuan itu dari belakang. Namun tiba saja, Hagia terkejut ketika ia kehilangan jejak mereka saat keduanya mendekati bangunan. Sosok laki-laki dan anak perempuan tadi seperti memudar perlahan, lalu kemudian hilang tanpa jejak di dekat bangunan tersebut. Dengan mengernyitkan dahi, Hagia mulai terheran, lalu mulai menengok-nengok ke sekeliling beberapa kali. Selain pepohonan yang menjulang tinggi dan desir angin yang berhembus kencang, Hagia tidak dapat menemukan siapapun di sana, melainkan hanya dirinya sendiri. Lalu dengan langkah berhati-hati, Hagia mulai mendekati bangunan kuno itu perlahan. Saat ini, bangunan kuno itu sudah berada tepat di hadapan Hagia. Masih heran dengan hilangnya jejak laki-laki dan anak perempuan tadi, Hagia berpikir untuk membuka pintu bangunan kuno di hadapannya. Dengan perasaan yang was-was, Hagia mulai merangkakkan tangan kanannya menuju gagang pintu. Semilir angin di tengah hutan mengusap lembut tubuh Hagia, seakan ingin membantu mendinginkan tubuhnya yang memanas karena aliran darah yang mengalir lebih cepat. Saat ini, Hagia telah sepenuhnya menggenggam gagang pintu bangunan kuno itu. Namun tanpa ia sadari, was-was di hatinya membuat kedua telapak tangannya menjadi basah, serta membuat detak jantungnya berdebar tak karuan. Dengan memberanikan diri, Hagia mulai menarik gagang pintu itu dengan perlahan, hingga kemudian, "Bahagia ada perlu apa di sini?" ucap Pak Bimo barusan.
yang hampir saja membuat Hagia terkena serangan jantung. Merasa kebingungan, Hagia langsung menjelaskan dengan berkata, Tadi saya ngelihat ada laki-laki nyiksa anak kecil, terus dibawa ke sini. ucapnya dengan terbata-bata. Namun dengan tenang, Pak Bimo menegaskan, Bangunan ini namanya punden. Dalamnya itu berisi makam leluhur yang kami hormati. Ini bangunan keramat. Jadi tidak mungkin ada orang yang mau macam-macam di punden ini. Mbah Hagia mungkin salah lihat. tapi Hagia merasa kekeh. Ia pun mencoba menyangkal dengan menimpal. Enggak kok Pak, saya serius. Tadi saya lihat ada laki-laki sama anak kecil masuk sini. Ucap Hagia dengan berpegang teguh pada pendiriannya. Namun sekali lagi, Pak Bimo kembali menegaskan, Udah mbak itu cuma halusinasi. Lagi pula semua warga desa tahu kalau punden ini tidak boleh dimasuki sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Kalau masa masuk, bisa-bisa nanti kena sial. Mbak mau kena sial? tutur Pak Bimo dengan intonasi yang lebih tegas. Lalu ia pun kembali melanjutkan dengan berkata, Mbah Hagia sebaiknya kembali. Tadi saya diminta sama Mbak Dian untuk mencari Mbak yang katanya hilang. tidak mau menciptakan masalah. Akhirnya Hagia mau mendengarkan perkataan Pak Bimo. Hagia akhirnya menurut. Lalu kembali menemui Dian di dekat bilik dengan perasaan yang masih bertanya-tanya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Awan gelap yang membentang di langit luas pun seakan sudah siap menjatuhkan air hujan tanpa ampun. Tapi untung saja, agenda proker para mahasiswa hari ini telah selesai. Selesai tepat waktu sebelum hujan mengguyur deras sebentar lagi. Abil, Estu, dan Hagia masih berada di tempat mereka bekerja saat ini untuk berberes-beres. Sedangkan Dian terpaksa disuruh pulang duluan untuk menyelamatkan berkas-berkas dan beberapa perangkat penting sebelum hujan turun mengguyur. Ya, dibanding rekan lainnya yang akan membawa muatan lebih banyak, Dian yang bertubuh mungil diberikan keringanan dengan hanya membawa berkas-berkas dan beberapa perangkat kecil saja. Tapi, belum juga sampai di rumah singgah. Hujan sudah mulai turun deras. Tapi untung saja, Dian sudah memasuki pemukiman warga, sehingga ia bisa meneduh di salah satu sudut rumah warga terdekat. Meski Dian tahu bahwa rumah yang saat ini ia datangi untuk meneduh adalah rumah milik seorang kakek tua dengan senyuman yang mengerikan itu, Dian hanya berharap dalam hati, semoga saja sang kakek tidak keluar rumah dan menemuinya. Tatkala Dian sedang berdiri mematung melihat hujan, tiba-tiba saja pintu rumah tersebut terbuka secara perlahan. Suara dari pintu yang berbunyi membuat Dian menoleh ke sumber suara dengan perasaan yang was-was. Tak lama berselang, Dian melihat seseorang keluar dari rumah itu dengan jalan yang tertatih. Dan benar, sosok tersebut adalah sang kakek tua yang Dian harap tidak bertemu dengannya. Melihat Dian yang sedang meneduh di teras rumahnya, sang kakek itu pun menyapa Dian dengan berkata, Bisa tolong Mbah sebentar enggak? ucap sang kakek meminta tolong. Dian yang sebelumnya takut dengan kakek itu pun kini mau tidak mau harus menggubris permintaannya. Dian akan merasa bersalah jika menolak permintaan warga desa. Lalu dengan perasaan agak takut, Dian pun menjawab, Minta tolong apa Mbah? dengan intonasi mengayun. Sang kakek kembali berkata, Tolong Mbah buatin bubur. Boleh enggak? merasa mampu membantunya. Dian pun menerima permintaan kakek tua itu, lalu masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dapur rumah, sang kakek meminta Dian untuk menumbuk nasi hingga membuatnya menjadi halus seperti bubur. Tentu itu bukanlah permintaan yang sulit, tapi yang membuat Dian bingung adalah bahwa langsung nasi yang ditunjukkan oleh si kakek ternyata sudah kosong. Tidak ada nasi di dalam sana. Bahkan langsungnya saja sudah dipenuhi belatung dan juga berbau busuk karena tidak pernah dicuci. Dian pun langsung bertanya kepada si kakek dengan berkata, Maaf Mbah, nasinya habis. Apa mau saya buatin dulu? ucap Dian dengan perasaan yang masih was-was. Mendengar saran dari Dian, lalu sang kakek meneruskan, Kalau gitu, ambil dulu berasnya di pendaringan itu. tunjuknya ke arah sebuah wadah yang terbuat dari anyaman bambu yang berukuran sedang. Dian pun menuruti apa yang dikatakan oleh sang kakek. Dian mulai berderap menuju pendaringan.
Tapi saat Dian membuka tutup pendaringan di sana untuk mengambil beras, ia melihat isi dalam pendaringannya ternyata sudah kosong pula. Lalu Dian pun berkata, Maaf bah, berasnya juga habis. mendengar sanggahan dari Dian, tanpa rasa jijik, sang kakek mulai mengambil belatung dari dalam langseng, lalu memindahkannya ke sebuah piring yang terbuat dari kayu. Dian hanya mampu memasang wajah meringis ketika melihat kelakuan lansia tersebut. Kemudian sang kakek pun menyuruh Dian untuk menumbuknya dengan bertutur. Tolong tumbukin sampai halus, biar jadi bubur. Ucapannya dengan maksud agar Dian mau menumbuk belatung-belatung itu hingga hancur. Seketika, Dian pun langsung terkejut. Ia juga langsung menyanggah permintaan sang kakek dengan berucap, Maaf mbah, saya nggak mampu. Saya nggak kuat ngelakuinnya. Lagian mbah, itu kan belatung. Jangan dimakan mbah, nanti sakit. ujar Dian dengan memasang wajah meringis. Sang kakek pun menyanggah ucapan Dian tadi dengan bercerita. Ini desa miskin. Gak ada makanan di desa ini. Tanahnya tandus. Gak bisa dibuat bertani. Gak ada yang bisa dimakan. Jadi ndak apa-apa. Makan belatung saja daripada kelaparan. Tuturnya sembari menumbuk belatung-belatung yang berada di atas piring kayu tersebut. Kalimat yang keluar dari bibir sang kakek barusan seketika langsung membuat Dian membatin. Dian mulai merasa heran dan bertanya-tanya, apanya yang desa miskin? Apanya pula yang membuat warga kelaparan? Apalagi sampai harus memakan belatung dari sisa nasi yang membusuk. Karena selama 6 hari Dian tinggal di sana, ia selalu tercukupi dengan segala kebutuhan makanan. Tidak pernah Dian merasa kelaparan selama 6 hari tinggal di desa. Karenanya, Dian berpikir bahwa desa ini terjadi kesenjangan. Tapi jika demikian, lalu kenapa pula tiap warga desa yang mereka temui semuanya terlihat begitu kurus? Bahkan Pak Tomo dan Pak Bimo saja yang selalu ada makanan di rumah mereka pun terlihat kurus. Ditambah semua warga yang tidak pernah mau keluar desa meski hanya sesekali. Mereka semua hanya mengandalkan apa yang ada di desa meski sudah kekurangan. Setelah mencoba menelaah perkataan sang kakek itu dengan baik, Dian mulai mendapat sebuah asumsi. Jika perkataan kakek tadi itu benar, berarti selama ini makanan yang Dian dan teman-temannya makan adalah hidangan yang memang dengan sengaja dipersiapkan untuk mereka, untuk membuat seolah-olah desa itu kondisinya sedang baik-baik saja. Jika benar demikian, lantas untuk apa sang sepuh, Pak Tomo dan Pak Bimo melakukan hal tersebut? Saat Dian membatin, sang kakek masih menumbuk belatung-belatung itu dengan merata. Setelah selesai, sang kakek pun berkata kepada Dian, Ndak apa-apa walau belatung. Karena saudara-saudara Mbak pasti sudah lapar. kemudian membawa hidangan itu menuju sebuah kamar. Sang kakek pun mengajak Dian dengan berkata, Ayo sini. Tolong suapin saudara-saudara Mbah. hati kecil Dian sejujurnya sudah berteriak meminta pulang. Tapi di saat yang sama, ia tidak bisa menolak permintaan warga desa karena takut dilaporkan lalu berimbas kepada program KKN mereka. Sebab itulah, Dian pun memilih menurut, lalu mulai mengekor di belakang sang kakek menuju sebuah kamar. Namun, saat Dian masuk ke dalam kamar tersebut, ia terkejut setengah mati kala melihat 3 orang lansia di sana sedang terbaring dengan mata mendelik, pupil mata yang memutih, serta tubuh yang mengejang di setiap detiknya. Sontak, apa yang Dian lihat langsung membuatnya terkesiap dahsyat. Tapi dengan tenang, sang kakek berkata kepada Dian dengan menegaskan, Saudara-saudara Mbah sedang mengalami sukma purnama. Mereka yang sudah menginjak 40 tahun atau lebih akan mengalami ini. Para penduduk pasti akan mengalami ini nanti. Tanpa basa-basi lagi, Dian pun langsung bertanya, Karena apa mbah? Dengan lantang, sang kakek pun berkata, Kutukan. Sekali lagi, dengan wajah heran, Dian kembali melempar pertanyaan. Kutukan? Kutukan apa mbah? Lalu sang kakek menatap Dian dengan sorot mata yang dalam, sembari bertuah. Sebentar lagi, awan hitam akan menyelimuti desa ini. Saudara-saudara Mbah,
dan warga yang lain akan menjadi tawanan berikutnya. Tuturnya dengan wajah serius. Lalu ia pun kembali melanjutkan kalimatnya kepada Dian dengan berkata, Kemari, tolong suapin saudara-saudara Mbah untuk yang terakhir kali. Seringainya mengakhiri kalimat. Dian pun mulai bergidik di sekujur tubuh saat melihat senyuman sang kakek yang terlihat mengerikan. Tak sampai di situ, sang kakek pun mulai menyuapi saudaranya dengan belatung, yang membuat Dian mual jadi-jadinya dan langsung berlari keluar. Tanpa pikir panjang lagi, Dian menerabas hujan untuk kembali ke rumah singgah. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 5 sore lebih. Kondisi desa sudah mulai gelap, hingga harus menyalakan obor untuk menerangi rumah. Hujan sendiri masih mengguyur deras di luar, dengan awan gelap yang terus menyelimuti langit desa. Tapi Abil, Estu, Hagia dan Dian sudah berkumpul di dalam rumah singgah sekarang. Hujan yang tak kunjung berhenti membuat mereka tak ada pilihan lain selain menerabasnya, lalu membuat pakaian mereka basah kuyup saat sampai. Sesampainya di rumah singgah, secara bergantian Abil, Estu, dan Hagia memakai kamar mandi yang berada di luar untuk bersih-bersih badan sekaligus berganti pakaian. Tapi Abil dan Hagia sudah selesai melakukannya beberapa saat yang lalu. Hanya tinggal Estu saja yang belum, dan ia masih berada di kamar mandi saat ini. Saat ini Abil sedang berada di kamarnya, sedang duduk dan melihat-lihat lembar kerja. Lalu saat Abil ingin mengambil posisi rebahan, secara tak sengaja kakinya menyenggol tas milik Estu, hingga membuat tas itu pun jatuh. Kala Abil hendak membenarkan posisi tas tersebut kembali, ia pun tak sengaja melihat resleting bagian belakang tas terbuka. Dan dengan samar, Abil seperti melihat banyak potongan kain putih di dalam sana. Keingintahuan Abil pun bergelora. Abil kemudian merogoh benda tersebut dari dalam tas Estu, lalu melihat potongan kain-kain putih yang sudah kotor oleh tanah. Tapi belum sempat menerka benda tersebut sepenuhnya, Estu pun datang. Ia memergoki Abil sedang merogoh isi tasnya. Abil pun seketika langsung salah tingkah. Tapi dengan wajah penasaran, Abil mencoba memberanikan diri bertanya kepada Estu. Coy, itu yang ada di dalam tas lo apaan? Kok kayak kain kafan gitu? Tanya Abil dengan perasaan grogi. Tapi Estu dengan santai menjawab dengan berkata, Iya, itu emang kain kafan. Itu tali pocong. Melihat Estu yang mengatakan kalimat barusan dengan santai, membuat Abil tak percaya. Lalu Abil kembali melempar pertanyaan kepada Estu lagi. Serius lu? Seriusan ini gue? Ucap Abil dengan wajah penuh keheranan. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan Abil barusan, Estu malah terlihat melekukan bibirnya. Estu hanya menyeringai menjawab pertanyaan tersebut, yang kemudian membuat Abil pun berceletuk. Dih, malah nyengir. Bercanda mulu lu ah. Tambah Abil dengan menggelengkan kepala serta senyum ketus. Tak selang beberapa lama, lalu Hagia datang ke kamar Abil dan Estu dengan tingkah yang tergesa-gesa. Raut wajahnya juga terlihat cemas saat ini. Kepada Abil dan Estu, Hagia pun berkata, Dian, tiganya aneh sekarang. lapor Hagia dengan ikut menunjuk posisi kamarnya di mana Dian berada. Kemudian mereka bertiga langsung menemui Dian segera. Saat ditemui, Dian belum berganti pakaian. Bahkan baju yang sedang Dian pakai masihlah agak basah karena menerabas hujan tadi. Raut wajahnya pun pucat seperti sedang ketakutan sekarang. Dian benar-benar terlihat janggal saat ini. Karena itulah, Abil dan Hagia mulai bertanya kepada Dian mengenai apa yang sedang terjadi kepadanya. Dan saat mereka bertanya, Dian pun berkata, Kita harus pulang. ucapnya dengan posisi duduk meringkuk. Tentu, perkataannya barusan langsung memantik pertanyaan dari Abil dan Hagia. Dicecar banyak pertanyaan. Dian pun mulai menjelaskan. Kalian sadar kan? Warga desa di sini tuh pada kelihatan kurus. Kalian juga sadar kan selama ini kita selalu diusir kalau mau bertamu ke rumah warga. Kalian juga sadar kan sama adat desa yang selalu janggal. Kalian tuh kenapa? Karena desa ini menyembunyikan sesuatu dari kita. Ada sesuatu yang berbahaya di desa ini, yang bisa saja bikin kita celaka. Jadi lebih baik
Kita pulang. Kita nggak bisa tinggal lama di desa ini. Karena desa ini adalah desa terkuat. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba saja petir menyambar keras dari langit. Di saat yang sama, obor dalam rumah singgah mereka pun mati. Sontak, kejadian itu membuat Abil dan yang lain terkejut. Terutama Dian, yang kini membuatnya semakin meringkuk dan mulai menangis. Namun, seakan belum cukup sampai di sana. Tak berselang lama dari suara petir yang menyambar, terdengar suara teriakan keras dari seorang perempuan setelahnya. Suara teriakannya seperti seseorang yang sedang disiksa dengan begitu pedih. Sumber suaranya sendiri tidak jauh dari rumah singgah mereka berada, hanya sekitar 3 rumah dari sana. Dan seakan masih belum cukup, kemudian suara teriakan keras lainnya ikut terdengar dari dalam rumah-rumah warga yang lain. Seakan teriakan pilu di sana seperti saling menyahut, hingga membuat suasana di desa itu kini berubah drastis menjadi mencekam. Suara-suara teriakan itu membuat Abil dan yang lain menjadi kebingungan sekaligus mulai ngeri. Khususnya dengan Dian yang menangis sembari menutup rapat kedua telinganya. Dan secara sadar, Dian mulai paham dengan perkataan sang kakek tua tadi yang ia temui mengenai awan hitam yang akan menyelimuti desa. Pasti inilah yang sedang kakek itu maksud. Sekiranya sudah 10 menit telah berlalu, suara jeritan belasan orang di desa itu masih terus menggema ke seluruh penjuru. Seakan ikut menemani suara deras hujan dan guntur di sana yang sama kuatnya. Hingga kemudian, dengan perlahan, suara jeritan mereka mulai memelan, lalu kemudian hilang, menyisakan suara hujan dan guntur sebagai pengiring atas suara jerit mereka yang memudar. Tapi, setelah suara jeritan mereka berakhir, suara berikutnya pun datang, yaitu suara isak tangis keluarga masing-masing yang pecah ke seluruh penjuru desa. Sesaat kemudian, berita yang mengejutkan pun sampai kepada Abil dan yang lain. Mereka dikabari bahwa 18 warga desa telah meninggal dunia, termasuk 3 lansia yang merupakan saudara sang kakek tua yang tadi Dian temui. Saksikan kelanjutannya di babak kelima. Terima kasih sudah menonton.